Barcelona memulai laga dengan penuh semangat. Ferran Torres membuat publik tuan rumah bergemuruh ketika mencetak gol cepat yang sempat memberi harapan besar. Dalam sekejap, seolah-olah Blaugrana siap memberi pesan tegas kepada juara bertahan bahwa mereka juga mampu bersaing. Namun, seperti ombak besar yang menghantam pantai tanpa ampun, PSG meredam kegembiraan itu lewat gol Seny Mayulu. Ketika waktu hampir habis, Gonçalo Ramos menutup cerita dengan gol penentu yang membuat Barca tertunduk. Hansi Flick, sang pelatih, memilih jujur dalam evaluasinya. Ia tak menutupi fakta bahwa timnya belum berada di level PSG. Struktur permainan runtuh, stamina pemain terkuras, dan Blaugrana tampak kehilangan arah saat laga berjalan dengan tempo tinggi. Dalam kata lain, Barcelona berlari kencang di awal tapi tersandung sebelum garis akhir. Flick mengibaratkan pertandingan ini sebagai pelajaran penting, cermin besar yang menunjukkan seberapa jauh mereka tertinggal. Kekalahan ini juga menjadi noda pertama Barcelona musim ini, sekaligus pengingat bahwa Liga Champions adalah arena tanpa belas kasihan. PSG memperlihatkan betapa rapuhnya Barca ketika harus menghadapi intensitas tinggi dan lawan bermental baja. Meski pahit, pengalaman ini bisa menjadi fondasi untuk tumbuh. Seperti besi yang ditempa api, Barca harus rela menerima panasnya tekanan agar kelak bisa menjadi baja yang kuat. Meski kalah, Barcelona tidak pulang dengan tangan kosong. Gol cepat Ferran Torres di menit ke-19 ternyata punya makna lebih besar daripada sekadar membuka skor. Gol itu membuat Barca mencatat sejarah baru, berhasil mencetak gol di 45 pertandingan Eropa secara beruntun, sebuah rekor yang melampaui catatan lama dari era 1940-an. Seperti bunga yang tetap mekar meski diterpa badai, catatan ini memberi secercah harapan di tengah kekecewaan. Torres sendiri semakin menegaskan perannya sebagai tumpuan tim. Dengan 5 gol di semua ajang, ia kini menjadi pencetak gol terbanyak sementara Barca, bahkan melewati Robert Lewandowski. Namun, alih-alih merasa puas, Torres justru mengingatkan rekan-rekannya agar tidak larut dalam hasil negatif. Ia menegaskan bahwa kekalahan adalah bagian dari perjalanan panjang, bukan akhir dari cerita. Baginya, hal terpenting adalah memperbaiki kesalahan dan menjaga fokus pada laga-laga berikutnya. Pesan Torres sederhana tapi penuh makna, jangan mendramatisir kekalahan. Dalam sebuah musim yang panjang, jatuh adalah hal yang tak bisa dihindari. Yang membedakan tim besar dengan tim biasa adalah bagaimana mereka bangkit. Barcelona sudah punya rekor gol yang membanggakan, tapi untuk mengubahnya menjadi kesuksesan nyata, mereka perlu membangun konsistensi dan mentalitas baja yang tahan uji di setiap laga. Bagi PSG, kemenangan 2-1 di Barcelona lebih dari sekadar 3 poin. Les Parisiens menorehkan prestasi unik, mereka menjadi tim pertama yang mampu menang 3 kali beruntun di markas Blaugrana dalam sejarah kompetisi Eropa. Setelah kemenangan besar 4-1 pada 2021 dan hasil positif lain pada 2024, kemenangan kali ini menegaskan dominasi mereka di tanah Katalan. Catatan ini sekaligus membuktikan bahwa PSG punya mental yang tak mudah goyah meski berada di bawah tekanan ribuan supporter lawan. Momen krusial terjadi di menit akhir pertandingan. Achraf Hakimi mengirimkan umpan silang presisi yang dituntaskan Gonçalo Ramos dengan dingin. Gol ini tak hanya memastikan kemenangan, tetapi juga memperlihatkan kematangan PSG dalam memanfaatkan peluang. Di saat Barcelona kehilangan fokus, PSG justru semakin tajam, seperti pemburu yang sabar menunggu waktu tepat untuk melumpuhkan mangsanya.
Momentum itu jadi bukti nyata bahwa pengalaman dan mentalitas menentukan hasil di Liga Champions. Bagi Luis Enrique, laga ini membawa nuansa personal. Sebagai mantan pemain dan pelatih Barcelona, ia kembali ke kota yang memberinya kenangan indah. "Ini rumah saya, tempat terbaik dalam hidup saya," ucapnya sebelum laga. Namun, nostalgia tak menggoyahkan profesionalismenya. Di lapangan, ia memimpin PSG dengan tenang, membawa timnya pulang dengan kemenangan bersejarah. Ibarat aktor yang kembali ke panggung lama, Enrique tahu betul setiap sudutnya, tetapi kali ini ia berdiri di sisi lawan dan meraih tepuk tangan berbeda. Di balik sorotan rekor dan sejarah, ada kenyataan pahit yang harus diterima Barcelona. Mereka masih lemah di momen krusial. Gol Gonçalo Ramos di menit akhir bukan hanya soal kecerdikan lawan, melainkan juga kecerobohan Barca sendiri. Bahkan terang-terangan mengkritik strategi pertahanan mereka yang terlalu tinggi di detik-detik genting. "Itu kesalahan sendiri," ujarnya tegas. Kritik ini seolah jadi alarm keras. Barcelona tak akan bertahan lama di Eropa jika masih mengulang kesalahan serupa. Hansi Flick tak menutup mata terhadap kelemahan itu. Ia mengakui PSG tampil lebih bertenaga, lebih segar, dan lebih terorganisir. Bagi Flick, Barca butuh banyak perbaikan, terutama di sektor pertahanan. Dalam Liga Champions, kehilangan struktur permainan sama saja seperti membiarkan pintu terbuka di tengah malam, undangan bagi lawan untuk masuk dan merusak segalanya. Barcelona butuh fondasi kokoh jika ingin kembali disegani di benua biru. Di sisi lain, ada kabar tentang masa depan Fermin Lopez. Meski jarang mendapat menit bermain, Barcelona memastikan sang gelandang muda tak masuk daftar jual. Deco menegaskan bahwa melepas Lopez sama saja melemahkan tim. Sementara itu, Lopez sendiri disebut masih bahagia di Catalunya, bahkan berambisi untuk menghabiskan karirnya bersama Blaugrana. Kisahnya seperti benih yang sabar menunggu musim hujan, berharap suatu saat bisa tumbuh menjadi pohon kokoh. Bagi Barca, mempertahankan talenta muda seperti Lopez bisa jadi investasi jangka panjang di tengah badai yang sedang mereka hadapi.